siang hari, dia sedang menyiapkan makan untuk temannya Ayu yang sedang sakit. Tiba-tiba, Ayu, Ayu, Ayu kamu kenapa? Budir, Budir, ayo dong Ayu, cepat ke sini. Pergi kalian, kalian yang terus ke aku. Ayo. Budir, Ayu sudah tiada. Waktu di gerbang pintu, percaya bahwa kini polisi sekitar berbeda. Dan hidup kami tak lebih dari ujian mengerikan. Berduga giliran siapa yang menangnya. Antara ini seperti menarik kutukan. Ayu adalah orang ketiga yang meninggal dalam 3 tahun ini. Mayatnya terbujur kaku di hadapan kami. Suara tubuhnya menguning, persis seperti 2 teman kami sebelumnya. di pemakaman, setelah memakamkan Ayu, dia dan Budir berdoa untuk temannya yang sudah tiada. Lagi 3 dari 3. Di penginapan, Budir perokok di teras rumah, lalu dia berkata, Aku tak sudi tinggal di tempat busuk ini. lalu dia datang menghampiri Budir. Terus gimana dengan perusahaan kita? Gimana cara ngomongnya dengan ketua perusahaan itu kalau kita meninggalkan begitu saja? Tinggal bertahan 1 tahun lagi, Budir. Terus kita dapat uangnya. Alah, masa bodoh dengan kontrak. Apa kamu melihat Ayu mati? Seharian dia kejang-kejang. Paginya dia pusing. Sekarang dia mati. Serah kau mau ikut atau tidak. Budir pun masuk ke dalam rumah dan dia berkata, Aku tak sudi tinggal di tempat busuk ini. Aku mau mati konyol. Budir pun pergi meninggalkan dia. Aduh, aku kan juga takut tinggal di sini sendirian. Aku juga gak mau mati konyol. Kira dia doang kan gak takut mati konyol. Aku kan juga ingin menikah dulu. Tapi Sebagai orang yang hanya menyelesaikan SMA tanpa keterampilan tetap, aku langsung menyetujui pekerjaan yang ditawarkan oleh perusahaan. Kalian mengenal atau dari pemberitaan dan orang itu. Dan kalian kalian semua. Setelah kalian tanda tangan kontrak ini, saya akan berikan kalian komentar yang mencakup uangnya tadi. Kami juga akan menanggung seluruh biaya penyaman kalian, uang makanan kalian serta transportasi. Kalian tidak perlu mengatakan semua itu, dan kalian itu adalah fokus lawan pekerjaan ini. aneh banget gak sih? Kita kerja dalam sebulan terus dapat 5 juta. Kerjanya juga cuma masak-masak. Kayaknya ada yang aneh deh. Kita butuh uangnya. Malah kenapa gak sih kalau kerjanya gampang? Dan gajinya juga. Benar kata Sekar, yang penting selesai dan kita dapat duitnya cukup untuk menghidupi keluarga. Setelah menandatangani kontrak, aku bersama 4 orang lainnya diterbangkan ke Kalimantan dan langsung diantar ke jalan kampus. Dalam kontrak disebutkan bahwa selama 4 tahun tugas kami hanya memasang pekerjaan yang besar. Setelah kami melakukan tugas tersebut, ada ada sesuatu pada kedalaman bagus. Maka salah satu anggota kami, yaitu satu,
pada pembunuh selanjutnya. Dia terbangun dari mimpi buruk, memimpikan budir yang mati keketik oleh seorang pria bertubuh tinggi, hitam, menyeram. Dia yang paling kedua mencari budir. Budir, Budir. Dia pun meninggalkan rumah dan mencari budir. Apakah ini semua ada kaitannya? Kematian Ayu, Sekar, Gendis, lalu sekarang mimpi itu. Apa ini semua ada hubungannya dengan pekerjaan kamu sama itu? Aku harus pergi mencari Budir. Dia pun pergi mencari budir. Dia menghampiri warga yang ada di balai desa dan salah satu dari warga berbicara kepada dia. Budir pasti kesini kan? Dia pasti akan mencari orang untuk membawanya ke kota. Kamu, apakah laki-laki itu temanmu? Apa maksud kalian? Apa ada seorang laki-laki yang kemarin yang memakai tas sama seperti itu? Iya, ada. Di mana dia? Dia sudah meninggal di rumah. Apa? Iya, itu dia. Budir! Ini rumah dari Budir. Apakah kau salah satu orang yang telah menyelami pohon tersebut? Iya, saya salah satunya. Ini pasti karena amarah Prosperatus. Aku tidak tahu tujuan kalian di sana bertahun-tahun untuk apa. Apakah kalian disuruh oleh PT Basala itu? Iya, bagaimana kamu bisa tahu? Perusahaan itu tidak ada kapok-kapoknya. Sudah 60 orang yang dikorban. 50 orang karyawan dan pekerja mati di desa ini dan kubur. Dan 10 orang pekerja lainnya tidak temukan jasadnya. Ketua dusun pun menutupi mayat budir dengan kain jari. Aku juga, pastikan hal itu. Sadarlah anak muda. Anak muda, sadarlah. Apakah aku juga akan mati? Kamu masih punya banyak waktu untuk itu. Tapi kamu terlalu lama seperti teman ini. Segera ikutlah denganku. Lalu ketua pergi ke dalam untuk mengambil bakul dan mengajak dia untuk pergi bersamanya. Anak muda, ikutlah denganku. Kita mencari gula, kita saat dengan air terbitnya jauh. Mana air terbit? Bisa lah matahari terbitnya? Itu dia ularnya. Ya. Lalu ketua menemui ular di semak-semak pohon-pohonan. Anak muda, ular ini harus kita masak dan segera mau minum daripada kamu seperti nasimu dengan teman-teman itu. Setelah itu ular dipotong oleh ketua dan direbus hidup-hidup. Ulang, izinkan aku menjadikanmu imung untuk tak hamba anak muda itu. Minumlah anak muda. Saat dia ingin meminumnya, suasana hutan tiba-tiba berubah. Angin berhembus kencang, dedaunan bergoyang tidak wajar. Kalian manusia, kalian sudah mengganggu hutanku, rusak, terbang, dan tidak izin denganku. Siapa itu? Itu orang bagus. Kabut mulai muncul, membentuk sosok bayangan besar di atas pepohonan. Tubuhmu telah tersentuh hisapku. Itu adalah peringatan. Kalian harus menangkapnya. Tolong beri saya. Saya tidak tahu. Cepat pulang. Selama ini, saya sudah melindungi dan menjaga hutan ini. Saya sudah memberikan kehidupan pada manusia. Tapi manusia
tidak tahu berterima kasih. Kalian masih saja merusak hutan ini. Kalian harus membayarnya. Lalu dia segera membunuh ular tersebut. Setelah itu mereka meninggalkan hutan tersebut. Tahu anak muda, saat Ramnas menyerangmu, kamu harus segera minum yang minuman tadi itu. Hal ini gak bisa lagi disembunyiin. Aku harus memberitahunya kepada pihak yang berwajib untuk ditinggalkan dulu. Setelah kejadian tersebut, dia pun pergi meninggalkan hutan meratus dan desa sebelum benar-benar meninggalkan wilayah tersebut. Dia pergi ke kantor polisi terdekat dan melaporkan penebangan pria tersebut dan memberikan bukti-bukti kejadian agar tidak ada lagi yang menjadi korban. Setelah itu, dia kembali ke pemakaman untuk berziarah kepada teman-temannya. Kini hutan tersebut dijaga oleh pihak berwajib. Di akhir perjalanan ini, tersisa satu kesadaran yang tak bisa diabadikan. Hutan meratus bukan sekedar tempat, melainkan kehidupan yang harus dijaga dan dihormati. Langkah kaki bukan berarti melupakan, tetapi membawa pulang pelajaran tentang kesalahan manusia dan pentingnya menjaga alam. Kini meratus kembali sunyi, namun pesangannya tetap hidup bahwa alam akan melindungi diri manusia berhenti merusak. Azab nih, azab. Nan. Oke teman-teman, terima kasih. Sekian penampilan dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.